Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma ba'd. Ikhwani fillah wa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita senantiasa kita curahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini di waktu saat ini insyaallah taala kita akan mempelajari bagian dari agama kita, yaitu bahasa Arab. Dan pada pembahasan kali ini insyaallah melanjutkan pembahasan tentang kana, yang pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas pada part 1 tentang isim kana dan khobarnya secara umum. Baik, silahkan dibuka buku kalian, kitab Talkhis karya Al-Ustadz Aun Rafiq bin Gufron hafizahullah ta'ala pada halaman 47. Sekarang kita akan membahas tentang kana dan saudara-saudaranya, ya, beserta khobar kana, karena pembahasan ini sekalian membahas tentang isim kana dan juga khobarnya. Pada halaman ke-47 kita akan sedikit mengulang bahwasanya kana memiliki amalan. Dia memiliki amalan, memiliki fungsi sebagai amil. Apa fungsinya? Merofakkan isim, menasabkan khobarnya, ya. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya bahwa pembahasan ini sama seperti mubtada dan khobar, ya, sama persis, baik dari penyusunannya, baik dari apa saja yang bisa menjadi mubtada, apa saja yang bisa menjadi khobar, sama seperti pembahasan mubtada dan khobar. Maka pembahasan kana, jika kita memahami pembahasan mubtada khobar, insya Allah pembahasan ini akan lebih mudah dan akan lebih dipahami. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, perhatikan contoh-contoh yang dibawakan penulis. Contohnya adalah Muhammadun Rasulullah. Maka kemasukan kana Muhammadun Rasulullah. Muhammadun sebagai isim kana, Rasulullah sebagai khabar kana. Kemudian at-talibani najihani. Jika dimasukin kana talibani najihaini, ya. At-talibani isim kana, najihaini khobar kana, ya. Itu dua orang pelajar itu sukses, berhasil. Al-mudarrisuna hadiruna, para guru itu hadir. Sekarang kita masukkan kana, kanal mudarrisuna hadirina. Kemudian contoh yang lain, Fatimatu thalibatun. Fatimah itu murid, siswi, santri perempuan. Kanat Fatimatu thalibatun. Baik. Perhatikan contoh-contoh yang dibawakan penulis, bahwasanya ketika sebuah isim, ketika mubtada dan khobar kemasukan kana, maka kondisinya dan kedudukannya berubah. Mubtadanya sudah tidak lagi menjadi mubtada, dia sebagai isim kana. Khobarnya tidak lagi sebagai khobar, tapi dia sebagai khobar kana.
Maka diperhatikan biar lebih jelasnya apa yang ada di papan tulis. Sedikit mengulang. Kita buat contoh Muhammadun alimun. Muhammad berilmu. Kalau tanpa apa-apa, Muhammad sebagai mubtada, alimun sebagai khobar. Sekarang kita masukkan kana. Kana. Ya. Kana, maka begitu dimasukin kana Muhammadun aliman. Ya, Muhammadun sebagai isim kana karena dia rofa, aliman sebagai khobar kana dia i'rabnya mansub. Ya, jadi ini tinggal kita ganti aliman. Ini sudah tidak lagi alimun. Ini sebagai khobar kana. Ingat rumusnya kha dan kaf. Muhammadun sebagai isim kana. Ya, jadi seperti itu. Awalnya mubtada dan khobar. Tapi begitu dimasukin kana, mubtadanya jadi isim kana, khobarnya jadi khobar kana. Baik. Kemudian contoh yang lain, al buyutu kasiratun. Ingat asalnya dari mubtada khobar, makanya ini ma'rifah. Al buyutu kasiratun, rumah-rumah itu banyak. Misalkan di perumahan, ya. Sekarang kita ingin masukkan kana, ya. Kita ingin masukkan kana. Ya udah, tinggal kita masukkan. Karena ini jamak taksir tidak berakal, boleh pakai kanat, ya. Kanat, kanat al buyutu kasiratan. Ya, jadi seperti itu. Ini isim kana marfu, kasiratan sebagai khobar kana mansub bil fathati ismul mufrad. Baik. Kita beralih ke contoh yang lain sebagaimana yang ada di dalam kitab. At-tolibani, dua orang siswa itu najihani. Kalau kita masukkan kana, maka mubtadanya jadi isim kana, khobarnya jadi khobar kana. Mubtadanya marfu rofa, khobarnya dia mansub nasab, kedudukannya sebagai khobar kana. Kita kasih kana, ini karena nggak muat, sini aja dah. Kana at-tolibani najihaini, ya. Karena ini isim musanna jika dia mansub bukan dengan alif, dia dengan fathah, ya, sebagaimana yang telah kita hafal. Dua orang siswa itu najihaini, berhasil atau sukses, ya. Kana tolibani najihaini. At-tolibani marfu sebagai isim kana, najihaini mansub sebagai khobar kana, ya. Dia mansub khobar kana, i'rabnya bagaimana? Mansubun bil ya. Kenapa dengan ya? Karena dia ismul musanna, isim musanna. Nah, ini ikhwan sebagai pembuka sebelum kita mempelajari tentang saudara-saudara kana, ya. Jadi kana itu mempunyai amalan, sebagaimana dia juga punya saudara-saudara, punya lafat-lafat yang lain yang amalannya sama seperti kana, merofakkan isim, menasabkan khobar. Baik, sekarang silahkan dilihat buku kalian pada halaman 47, ya. Kita baca dulu di dalam kitab Talkhis Qawaid Al-Lughatil Arabiyah, ringkasan kaidah bahasa Arab. Adapun saudara-saudara kana yaitu untuk menunjukkan waktu. Satu adalah asbaha, dua
Ini untuk menunjukkan waktu juga. Asbaha, ada lagi adha, ada lagi dhalla, amsa dan bata. Asbaha menunjukkan waktu pagi, ya, artinya asbaha waktu pagi. Adha waktu duha, zolla waktu siang, amsa waktu sore, dan bata waktu malam. Perhatikan contoh di sini. Asbaha Hasanun mudarrisan. Hasan di waktu pagi menjadi guru. Ya, asbaha waktu pagi. Maka sebuah jumlah, sebuah mubtada dan khabar yang dimasukkan saudara-saudara kana bukan lagi sebagai isim kana dan khabar kana. Ya, tapi dia sesuai dengan lafadz yang dimasukkannya. Contoh tadi asbaha, ya, Umar misalkan. Taliban, ya, di waktu pagi Umar jadi murid, ya. Asbaha Umaru, Umar tidak boleh ditanwin, dia mamnu minas sarf, ya, isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Perhatikan, asbaha saudaranya kana. Maka sebuah jumlah mubtada dan khobar ketika dimasukkan salah satu dari saudara kana, ini dan ini bukan lagi sebagai isim kana dan khobar kana, tapi Umar sebagai isim asbaha, ya udah gini aja, isim asbaha. Taliban sebagai khobar asbaha, ya. Maka kalau di i'rab Umar isim asbaha marfu bidomati isim mufrad. Taliban khobar asbaha mansubun bil fathati isim mufrad. Ya, jadi sekali lagi bahwasanya sebuah jumlah mubtada dan khobar begitu dimasukkan saudara-saudaranya kana, dia di i'rab sesuai dengan apa yang dia dimasukkan. Kalau asbaha berarti isim asbaha, asbaha berarti khobar asbaha, dan begitu seterusnya. Entah itu adha, ya, waktu duha, atau juga dhalla waktu siang, amsa waktu sore, dan juga bata waktu malam. Ya, jadi ini untuk menunjukkan waktu. Ya, jadi asbaha Hasanun mudarrisan, Hasan sebagai isim asbaha, mudarrisan sebagai khobar asbaha. Ada hatolibatu muta'allimatin, contoh yang lain. Di waktu duha para santri perempuan itu muta'allimatin, belajar, ya. Berarti kan contoh berikut, at-thalibatu isim asbaha marfu. Apa tanda rofaknya? Dengan dhammah. Mengapa dengan dhammah? Karena dia jamak muannats salim, ya. Baik, isim asbahanya sudah ketemu. Mana khobarnya? Khobarnya muta'allimatin mansubun bil kasrah li'annahu jamak muannats salim. Jadi seperti itu, ya. Kemudian contoh yang lain, dhalla wajhul kafir muswaddan. Di waktu siang wajah orang kafir tersebut muswaddan, hitam. Berarti kan zolla, ada zolla menunjukkan waktu. Sekarang kita cari isim zolla. Zolla isimnya adalah wajhu, al kafiri mudhafun ilaih, muswaddan sebagai khobarnya zolla. Ya, dia mansub bil fathah karena dia isim mufrad. Baik, contoh yang lain adalah amsa. Amsa al-ghaniyu fakiran. Di waktu sore orang kaya tersebut fakir, jadi miskin. Ya. Paginya kaya. Begitu waktu sore amsal ghaniyu fakiran. Di waktu
waktu sore itu orang kaya tersebut menjadi fakir, ya. Al-ghaniyu sebagai apa? Sebagai isim amsa. Amalannya sama seperti kana, ya, merofakkan isim, menasabkan khobar, ya, tapi bukan lagi kana, dia hanya amalannya saja. Ya, fakiran sebagai khobar amsa mansub bil fathati isim mufrad. Kemudian yang terakhir contoh yang dibawakan penulis, batan najmu lamian, di waktu malam an-najm. Apa najm? Bintang itu bersinar, berkilau, ya. An-najmu isim bata, lamian sebagai khobar bata. An-najmu marfu'un bidhammati isim mufrad, lamian mansubun bil fathati isim mufrad. Ya, jadi lafaz-lafaz tadi kita ingat yang menunjukkan waktu adalah asbaha, kemudian adaha waktu duha, zalla waktu siang, amsa waktu sore, dan bata waktu malam. Lafaz-lafaz ini mempunyai amalan sama seperti kana, merofakkan isim, menasabkan khobar, ya. Misalkan bata tadi waktu malam, kita buat contoh, misalkan batal waladu, di waktu malam itu, ingat isim bata harus ma'rifah, nggak boleh nakirah karena mubtada awalnya. Batal waladu naiman, misalkan di waktu malam itu anak kecil tidur. Al waladu isim bata, naiman sebagai khobarnya bata mansub bil fathati isim mufrad. Ya, jadi ini diantara saudaranya kana adalah untuk menunjukkan waktu. Ada asbaha waktu pagi, adaha waktu duha, zalla waktu siang, amsa waktu sore, dan bata waktu malam. Nah, sekarang kita balik, kita lanjutkan pada saudara kana yang kedua. Kalau tadi itu udah satu paket, ada 5. Yang kedua adalah laisa. Fungsinya untuk nafi atau peniadaan. Biasanya diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, tidaklah atau bukan, tidak atau bukan, ya. Contoh laisa, ya. Laisa zalimu mahbuban. Laisa al-zalimu mahbuban. Orang zalim itu tidaklah disukai. Orang zalim itu tidaklah disukai. Az-zalimu sebagai isim laisa, ya, marfu. Mana khobar laisa? Kita harus cari mahbuban sebagai khobarnya laisa, mansubun bil fathati isim mufrad, ya. Contoh yang lain yang dibawakan penulis adalah laisan najahu sahlan, ya. Orang yang sukses itu bukan, tidaklah keberhasilan itu mudah. Sekarang kita tulis, ini kita hapus, ya. Laisa tadi ingat dia untuk peniadaan, penafian, yang biasa diartikan dalam bahasa kita tidaklah atau bukanlah, ya. Laisa. Laisa tadi dicontoh dalam kitab an-najahu sahlan. Keberhasilan itu an-najah, keberhasilan. Keberhasilan itu tidaklah mudah. Baik, laisa diantara saudara-saudaranya kana, dia mempunyai amalan sama seperti kana.
merofakkan isim, menasabkan khobar. Sekarang kita cari mana isimnya laisa. Isimnya laisa adalah an-najahu. Baik, isim laisa sudah ketemu marfu. Sekarang khobar laisa, mana khobarnya? Khobarnya adalah sahlan, ya. Ini isim laisa, ya, kita tulis kecil saja. Ini khobar laisa. Ya. Dengan demikian sudah ketemu, tinggal kita i'rab. I'rab isim laisa marfu'un. Apa tanda rafa'nya? Bidhammati. Kenapa dengan dhammah? Li'annahu isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Sahlan, dia sebagai khobar laisa, mansubun bil fathati isim mufrad. Nah, jadi itu penjelasan tentang laisa. Laisa ini untuk peniadaan, untuk penafian yang artinya tidaklah atau bukanlah. Ya, laisan najahu sahlan, keberhasilan itu tidaklah mudah. Ya. Nah, kemudian di dalam saudara yang lain, yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah soro. Di antara saudaranya karena soro untuk perubahan, ya, dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Yang biasa diartikan menjadi lah, ya. Pulpen ini menjadi hancur misalkan. Soro artinya menjadi untuk perubahan. Contoh di dalam kitab Sarul Khosyabu Ramadan. Ya. Al-khosyab artinya kayu. Kayu itu menjadi abu, debu, ya. Misalkan kayu dibakar, ya, jadi arang, jadi hancur kan. Sarul khosyabu Ramadan, kayu itu menjadi debu, menjadi abu. Ya, maka al-khosyabu adalah isimnya soro. Ramadan adalah khobarnya soro. Misalkan kita buat contoh yang lain dah. Soro al-masjidu kabiran. Misalkan al-masjidu kabir, masjid itu besar. Kita masukkan soro, ya udah. Soro al-masjidu, isim soro marfu. Kabiran, khobarnya soro. Masjid itu menjadi besar. Ya, mungkin dulunya kecil untuk jamaah yang tidak seberapa, kemudian direnovasi jadi besar. Sorol masjidu kabiran, masjid itu menjadi besar. Maka al masjidu isim soro, dia marfu. Ya, kabiran isimnya sudah ketemu, kabiran tentu dia sebagai khobar dari soro. Ya, sorol masjidu kabiran, masjid itu luas. Ya, jadi ini saudara kana yang ketiga yaitu soro. Yang kedua tadi laisa. Yang pertama yang menunjukkan waktu asbaha, adha, kemudian dolla, amsa, dan bata. Ini tanda atau saudara-saudara kana yang memiliki amalan sama seperti kana, merofakkan isim, menasabkan khobar. Ya, jadi itu jika susunan mubtada dan khobar kemasukan saudara-saudaranya kana, maka dia kedudukannya bukan lagi kana, bukan lagi isim kana dan khobar kana. Ya, fungsinya iya merofakkan isim, menasabkan khobar. Tapi kalau kedudukannya tinggal kita ganti. Kalau kemasukan soro, isim soro dan khobar soro. Kemasukan laisa, isim laisa dan khobar laisa.
kemasukan yang menunjukkan waktu di sini asbaha, isim asbaha dan khobar asbaha. Jadi seperti itu dan mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, baik, sekarang kita lanjut terlebih dahulu karena sangat nanggung. Kalau kita hentikan nanggung cuma 2 dan setelahnya pembahasan baru. Di antara saudaranya kana adalah mazala. Ya. Mazala. Di antaranya lagi mabariha. Ini sama artinya senantiasa untuk istimror. Manfakka. Mafatia artinya untuk istimror, untuk senantiasa. Ya, contoh la yazalu Ahmadu zakiran lillah. Ahmad senantiasa berzikir kepada Allah. Ya. Taib, di situ ada la yazalu, dia saudaranya kana. Maka kita cari mana isimnya la yazalu? Isimnya adalah Ahmad. Mana khobarnya? Khobarnya zakiron. Ahmad senantiasa berzikir kepada Allah. Kita kasih contoh yang lain. Jadi itu ada 4 itu lafadznya menunjukkan senantiasa terus menerus. Ya. La yazalu. Misalkan la yazalu Muhammadun aliman. Langsung kita tulis aliman sebagai khabarnya. La yazalu senantiasa. Baik, la yazalu saudaranya kana. Sekarang kita cari mana isimnya la yazalu, isimnya adalah Muhammadun. Mana khabarnya? Khabarnya aliman. Muhammadun isim la yazalu marfu' bidammati isim mufrad. Aliman khobar dari la yazalu mansubun bil fathati isim mufrad. Ya, jadi Muhammad senantiasa alim, berilmu, alim ya, memiliki ilmu. Ya, Muhammadun la yazalu Muhammadun aliman. Muhammad senantiasa memiliki ilmu atau berilmu. Ya. Nah, itu dari maksudnya la yazal. Ya, semuanya artinya itu senantiasa. Ya, biasa diterjemahkan di dalam bahasa kita Indonesia senantiasa untuk istimror. Kemudian yang terakhir untuk perubahan. Madama. Ya, madama. Dan perlu kalian catat khusus untuk madama, catat di bukunya bahwa harus didahului oleh kalimat sebelumnya. Jadi selama madama artinya selama. Apa catatannya? Harus didahului oleh kalimat sebelumnya. Ya, karena nggak mungkin tiba-tiba selama gitu, nggak mungkin. Ya. Nah, contoh di dalam kitab Ijtahid fid darsi, bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Madumtu fil ma'had. Madumta ini aslinya. Ini salah, yang benar madumta. Madumta fil ma'had, selagi engkau atau selama engkau berada di ma'had. Ya. Misalkan begini. Ya. Madama tadi harus didahului oleh kalimat sebelumnya. Misalkan kita buat kalimat sebelumnya dulu. Aku memberimu hadiah. Misalkan u'tika
u'tika hadiyatan, aku akan memberimu hadiah. Madama, ya baru kita kasih madama. Madama misalkan madama Muhammadun nasyiton, misalkan rajin. Jadi seperti ini. Aku akan memberimu hadiah, ya. Utika hadiyatan, aku akan memberimu hadiah. Madama Muhammadun, nah ini salah. Muhammadun nasyiton, selagi atau selama Muhammad itu rajin, ya. Maka Muhammad sebagai isim madama, ya, dia marfu bil dhammati isim mufrad, nasyiton sebagai khobar dari madama mansubun bil fathati isim mufrad. Nah, jadi khusus untuk madama ini dia harus didahului dengan kalimat sebelumnya, ya. Dia harus didahului dengan kalimat sebelumnya. Dia artinya selama, dan selama nggak mungkin tiba-tiba di awal selama ini, ya, nyambung, tapi tetap dia sebagai jumlah tapi secara makna kurang dipahami. Masa tahu-tahu tiba-tiba selama Muhammad rajin, apa kalimat sebelumnya, ya. Jadi seperti itu. Misalkan gini, kalian boleh pulang selama kelas bersih, ya. Antum tarjiuna madamal faslu nadhifa, selagi kelas bersih. Nah, jadi seperti itu, ya. Madama dia adalah saudaranya kana, merofa'kan isim dan